Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu lagi, berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan dan limpahkan bagi kita. Dan di tengah-tengah kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Biarlah pagi ini kita menyediakan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami boleh ada sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Segala kemuliaan bagi Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu belajar dari peristiwa Taman Getsemani. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu belajar dari peristiwa Taman Getsemani. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapakah kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji Tuhan. Pagi hari yang baik ini kita mau belajar dari peristiwa Taman Getsemani. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang dapat kita perhatikan, dapat kita simak, dapat kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Sebuah peristiwa menjelang kesengsaraan, menjelang penderitaan, menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari peristiwa Taman Getsemani ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu Tuhan mau kita berdoa. Sekali lagi. Yang pertama yaitu Tuhan mau kita berdoa. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita bisa baca dan teladan yang Yesus sendiri lakukan bagi kita sekalian. Menghadapi penderitaan, menghadapi kesengsaraan sebagai bagian dari rencana Bapa di surga bagi Yesus dalam karya penyelamatan. Maka firman Allah dengan jelas berkata, Yesus sungguh-sungguh berdoa.
Firman Tuhan menjelaskan 3 kali Yesus berdoa. Artinya apa? Doa itu sesuatu yang begitu penting di dalam hidup kita. Doa tidak sekedar ketika kita punya masalah saja. Doa tidak sebatas ketika kita punya pergumulan saja. Tetapi mari kita mau belajar untuk terus berdoa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dan di dalam ayat pertama itu, Yesus mengajarkan, Yesus mengingatkan supaya kita tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Kita tidak bosan di dalam berdoa. Kita tidak berhenti untuk tidak berdoa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perlu belajar sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan untuk berdoa di dalam menghadapi keadaan, kondisi, situasi di dalam hidup ini, keadaan kondisi yang tidak menentu, berubah-ubah ini. Marilah kita harus terus-menerus berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lain dikatakan, berdoalah senantiasa. Dalam terjemahan lain lagi berkata, berdoalah dengan tiada berkeputusan. Artinya apa? Harus terus kita berdoa di dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita. Jangan jemu di dalam berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena doa itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Ingat, Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, dia menyadari betapa pentingnya berdoa. Dia berdoa kepada Bapa. 3 kali dia berdoa. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil, Yesus selalu berdoa kepada Bapanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari peristiwa Taman Getsemani, yaitu doa adalah sebuah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan berkata di dalam pembacaan firman Tuhan ayat yang ke-40. Dikatakan demikian, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian lagi di dalam ayat 46, Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus, ya, dikatakan mengapa kamu tidur, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, kita belajar bahwa di dalam doa ada kekuatan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, menghadapi keadaan, kondisi, situasi dunia, berbagai tantangan, kesulitan, kesukaran. Tanpa doa kita tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Tanpa doa kita akan jatuh di dalam pencobaan. Tanpa doa kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mudah putus asa. Tanpa doa kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan mudah menyerah. Tanpa doa bahkan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kecewa dan meninggalkan Tuhan, mundur dari Tuhan. Ingat bahwa di dalam doa Tuhan itu memberikan kekuatan. Jadi tidak selalu doa itu dijawab. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, tidak selalu Tuhan jawab. Tetapi di dalam doa Tuhan memberikan kekuatan. Dengan jelas di dalam ayat yang ke-43 ketika Yesus berdoa,
kepada Bapanya di sorga. Firman Allah berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, masalah mungkin tidak selesai. Masalah mungkin belum selesai. Masih ada masalah. Tapi kalau kita berdoa, maka ada kekuatan yang akan Tuhan karuniakan, Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa di dalamnya ada kekuatan yang akan Tuhan karuniakan dan limpahkan bagi kita menjalani hari-hari yang sukar, menjalani hari-hari sulit ini. Ada kekuatan, ada daya tahan yang Tuhan beri bagi kita untuk terus melangkah menjalani hidup ini. Yesus berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Yesus tidak dilepas. Yesus tetap jalani kesengsaraan, tapi dia menjalani sampai selesai. Karena apa? Ada kekuatan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus berdoa 3 kali. Dia berdoa karena dia punya masalah, dia punya beban. Ada seorang utusan iblis yang menggocoh dia. Sudah 3 kali dia berdoa, tapi Tuhan berbicara, Tuhan menjawabnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan kecewa kalau doa-doa kita belum dijawab. Jangan sampai kita putus asa, mundur karena doa-doa kita belum dijawab. Tapi bersyukur kalau di dalam doa ada kekuatan yang akan Tuhan karuniakan dan limpahkan bagi kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Taman Getsemani? Yaitu apa? Yang ketiga, Tuhan mau kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk bersama-sama dengan dia di Taman Getsemani. Yesus berkata kepada Simon Petrus, kepada Yohanes dan Yakobus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ya, Yesus ingin ada relasi, ada hubungan, ada kepedulian antara murid-muridnya dengan dirinya sebagai guru mereka. Demikian juga dalam hidup kita. Kita perlu saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tentunya dalam persekutuan, Bapak Ibu jemaat. Ya, mari jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Karena di dalam persekutuan, di dalam jam-jam ibadah itu, di dalam jam-jam doa bersama itu, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita belajar dari peristiwa Taman Getsemani. Yesus saja membutuhkan. Ya, Yesus saja membutuhkan. Apalagi saudara dan saya. Kita membutuhkan saudara satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menasihati, saling mengingatkan untuk kita semakin kuat kokoh menjalani hidup di hari-hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman itu biarlah menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan senantiasa yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh terus melangkah di dalam kekuatan. Kami terus melangkah di dalam berkat Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan kekuatan, berkati kami dengan sukacita, berkati kami dengan damai sejahtera,
dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.